Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membahas fikih puasa secara ringkas. Kemudian sunnah-sunnah terkait makan sahur. Yang pertama, makan sahur hukumnya sunnah muakkadah, tidak wajib, ya. Jadi kalau seorang itu sudah berniat untuk puasa, kemudian dia kesiangan bangunnya setelah subuh, maka puasanya sah walaupun dia tidak sahur, karena sahur itu hukumnya sunnah saja, tidak wajib. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur, di waktu sahar. Waktu sahar adalah waktu sahurnya. Sahar itu waktunya, sahur itu makanannya. Walaupun hanya sedikit. Dan di dalam makanan sahur itu terdapat keberkahan. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena di dalam makanan sahur terdapat keberkahan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kemudian disunahkan mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar. Pada waktu yang tidak dikhawatirkan datangnya waktu fajar ketika masih makan sahur. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kam kana bainal adhani was sahuri?" Qala qadra 50 ayatan. Berapa kadar waktu antara azan sampai sahur? Selesai makan sahur sampai azan berapa rentang waktunya? Yang biasanya dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Zaid bin Sabit sekitar 50 ayat. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya makan sahur itu mendekati azan subuh. Ya, mendekati adzan subuh karena 50 ayat itu kalau kita baca tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama. Jadi faedahnya bahwasanya makan sahur itu mendekati adzan subuh, diakhirkan. Ya. Maka tidak tepat sebagian orang yang makan sahur jam 2, ya, makan sahur jam 1. Ya. Dan nanti setelah itu tidur lagi, kemudian kebablasan enggak salat subuh. Nah, ini keliru. Ya, makan sahur itu mendekati adzan subuh. Namun bukan berarti hadis ini nyuruh kita untuk berhenti makan 10 menit sebelum adzan, tidak. Ya, bukan demikian maksudnya. Kalau masalah berhenti makan tadi kita sudah bahas dalilnya, yaitu ketika terbit fajar. Ya, ketika fajar shadiq itu batasan. Maka jangan kita membuat batasan yang baru 10 menit sebelum adzan subuh. 15 menit sebelum adzan subuh, nggak boleh. Ini membuat batasan baru, ya, yang disebut dengan waktu imsak. Ya, penentuan waktu imsak ini, ya, ini menyelisihi syariat, karena syariat sudah menetapkan batasan berhenti makan adalah fajar shadiq, adzan subuh atau waktu subuh. Ya, maka tidak boleh membuat batasan yang baru. Ya, boleh orang makan 1 menit sebelum adzan, boleh. Setengah menit sebelum adzan, 1 menit sebelum waktu subuh, boleh. Ya, tidak harus 10 menit, tidak harus 15 menit. Kemudian disunahkan ketika sahur, ya, sahurlah dengan kurma. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mas sahuril mu'min at-tamr. Ya, sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah tamar. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, sanadnya sahih. Ya, maka boleh makan yang lain, namun juga jangan lupa makan kurma. Jika tidak punya makanan, maka minumlah beberapa teguk air putih. Kemudian orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan agama dan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan ketaatan seperti bersedekah, baca Al-Quran, sholat sunnah, berzikir, membantu orang lain, i'tikaf, menuntut ilmu agama dan lain-lain. Karena pahala puasa di bulan Ramadan atau pahala ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan dosa melakukan maksiat di bulan Ramadan juga dilipat gandakan. Dan ini tidak hanya berlaku ketika orang puasa. Ketika sudah berbuka pun tetap kalau melakukan maksiat dilipat gandakan. Karena ini bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia. Jadi sebagian orang menahan diri untuk tidak maksiat selama puasa. Ketika sudah waktu maghrib, ketika sudah berbuka, dia langsung maksiat. Ya, ini nggak benar. Ya.
maksiat, dilipat gandakan dosanya ketika bulan Ramadan. Kemudian membaca Al-Quran adalah amalan yang lebih dianjurkan untuk diperbanyak di bulan Ramadan. Bahkan sebagian salaf tidak mengajarkan ilmu di bulan Ramadan agar bisa fokus memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, "Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an." Maka malaikat Jibril di bulan Ramadan setiap malam beliau bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, mengajarkan Al-Quran. Dijelaskan oleh Ibnu Athir, "Ai kana yudarisuhu jami'a ma nazala minal Qur'an." Maka Jibril mengajarkan Rasulullah semua ayat Quran di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengkhatamkan baca Quran di bulan Ramadan. Ya, maka ini menjadi dalil sebagaimana penjelasan para ulama bahwasanya kita di bulan Ramadan dianjurkan mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali. Dakwah semampumu.